محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam salah satu rumah Allah untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan pada sore hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita masih berkaitan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang paling mulia. Allah menciptakan langit dan bumi agar la ilaha illallah ditegakkan. Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya agar la ilaha illallah ini ditegakkan. La ilaha illallah ada syarat-syaratnya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat la ilaha illallah yang telah kita sampaikan di kajian-kajian yang sebelumnya, yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahal. Al-ilmu artinya mengetahui makna la ilaha illallah yang menafikan kejahilan. Yang kedua yaitu al-yaqin al-munafi lisyak, keyakinan yang tidak ada keraguannya tentang makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya adalah yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas al-munafi lirriya, ikhlas yang tidak ada riyaknya, karena riya itu adalah membatalkan keikhlasan kita. Sekarang kita memasuki syarat yang keempat. Syarat yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur yang tidak disertai oleh kebohongan, yaitu bi an yaqulaha sadiqan min qalbihi, mengucapkan la ilaha illallah itu harus jujur benar dari dalam hati. Kama fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim.
yang artinya tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, benar dari dalam hatinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya masuk neraka. Kalau dia haram masuk neraka, ibu-ibu, maka sudah pasti tempatnya adalah di mana? Di surga. Tapi di sini disyaratkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia benar dari dalam hatinya, jujur dari dalam hatinya. Bukan hanya sekedar ucapan lidah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, maka pasti dia akan melaksanakan sholat itu dengan baik. Ya, kenyataannya meskipun kita setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, namun banyak di antara kita yang tidak tahu arti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dia tidak tahu arti alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tidak tahu surah yang dia baca. Dia tidak mengerti arti surah yang dia baca. Bahkan dia juga tidak mengetahui zikir-zikir yang ia baca di dalam solatnya. Kira-kira orang yang seperti ini jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah? Tentunya tidak, ibu-ibu. Kalau dia jujur dalam ucapannya, maka pasti dia memperbaiki. Pertama, dia akan memperbaiki solatnya. Kenapa? Karena solat ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ya, di kajian yang sebelumnya kita mengatakan satu-satunya ibadah yang diwajibkan di atas langit adalah apa, ibu-ibu? Solat. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan tanpa melalui perantara adalah siapa? Adalah apa? Solat. Ya. Kalau seseorang benar-benar jujur mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dia akan memperbaiki ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Ya, jika kita melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, mereka apabila salat, mereka mencucurkan air mata sampai jenggot mereka yang lebat itu basah. Ya, mereka begitu memperhatikan masalah solat. Ya. Jadi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, mereka adalah orang yang paling jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang paling baik dalam beribadah kepada Allah. Ya. Mereka juga baik dalam beribadah puasa kepada Allah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran, karena mereka tahu bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Ya, mereka adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang yang paling baik terhadap suami, terhadap istri. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila seseorang jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti kehidupannya itu akan menjadi kehidupan yang baik. Generasi yang paling baik kehidupannya adalah generasi para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendidik mereka di atas la ilaha illallah ini selama 13 tahun. 13 tahun mereka dididik oleh Rasulullah SAW di atas la ilaha illallah. Sehingga lahirlah orang-orang seperti Abu Bakar, seperti Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan dia masuk neraka. Berarti orang ini langsung masuk surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia akan menjaga lidahnya.
tidak mungkin dia akan berbohong, tidak mungkin dia akan berghibah. Jika kita melihat ada seseorang yang berghibah atau ada seseorang yang berbohong, itu menandakan bahwa la ilaha illallahnya ini kurang bagus. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, tidak patuh, suka membangkang kepada suaminya, itu berarti la ilaha illallahnya ini kurang bagus. Kenapa? Karena orang yang paling besar haknya adalah suaminya. Ya, jika dia tidak patuh kepada suaminya, maka tentunya la ilaha illallahnya di sini kurang bagus. Jika seseorang tidak bagus hubungannya dengan tetangganya, suka bertengkar dengan tetangganya, maka itu menandakan la ilaha illallahnya itu kurang bagus. Jika kita melihat ada seseorang yang pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau beramal, ini menandakan bahwa la ilaha illallahnya itu adalah kurang bagus. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, seseorang apabila la ilaha illallahnya itu sudah bagus, maka pasti akan bagus akhlaknya, akan bagus perilakunya. Kemudian kata Syekh, fashtarata alaihi salatu wassalam as-sidqa fi hadhihi al-kalimah. Jadi jelas di dalam hadis ini, agar seseorang haram masuk neraka, disyaratkan dia mengucapkan la ilaha illallah, yaitu jujur dari dalam hatinya. Wasidqu fiha an yakuna ma yaquluhu bilisanihi yantawi alaihi qalbuhu. Yang dimaksud dengan jujur di sini adalah yaitu ucapan lidahnya dibenarkan oleh hatinya dan dilaksanakan oleh apa? Anggota badannya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang paling berat di timbangan seseorang muslim pada hari kiamat kelak. Tapi apakah sekedar ucapan begitu saja diucapkan oleh lidah? Tidak. Supaya dia bisa berat, la ilaha illallahnya itu harus diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hatinya, dan dilaksanakan oleh anggota badannya. Mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah ingat ketika kita menyampaikan bahwa nanti pada hari kiamat ada seseorang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya catatan dosa. Berapa banyaknya ibu-ibu? Berapa? 29. Berapa? 99. Satu catatan berapa panjangnya? Sepanjang mata memandang. Itu dosa saja isinya. Jumlahnya 99. Lalu dikeluarkan untuknya apa? Nota yang kecil. Nota kecil hanya isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu ketika orang ini melihat catatan dosa yang panjangnya sepanjang mata memandang, dan dia melihat nota yang kecil yang hanya isinya la ilaha illallah, ya, dia merasa bahwa sudah pasti dia akan masuk neraka. Lalu Allah mengatakan kepadanya, uhdur waznak, silahkan pergi timbang. Dia mengatakan, ya Allah, ini sudah tidak perlu lagi ditimbang, sudah jelas hasilnya, pasti catatan dosa ini lebih berat. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menegaskan kepadanya agar dia menimbang. Ya, karena hari ini sekecil apapun pahalamu engkau akan terima hari ini. Maka pergilah dia untuk menimbang catatan dosa yang jumlahnya 99 dengan nota yang kecil yang hanya isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika ditimbang ternyata yang lebih berat adalah apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ternyata lebih berat. Ya. Nah, di sini ibu-ibu mengatakan, tadi Ustaz mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, dia akan
menjaga solatnya, menjaga ibadah-ibadahnya, dia akan menjauhkan maksiat-maksiat. Namun ternyata orang ini 99 catatan dosa saja. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada orang melakukan dosa dan dia nikmati dosa itu. Apa contohnya? Misalnya ibu-ibu ketika berghibah, ibu nikmati ghibah itu apa enggak ibu-ibu? Faham ibu maksudnya? Ketika ibu berghibah, ibu berghibah dengan senang hati apa dengan rasa takut itu? Ketika ibu menghibah teman-teman, membicarakan teman, pasti ibu membicarakan teman-teman itu dalam keadaan senang-senang sambil tertawa-tertawa, tidak ada rasa takutnya. Ya, lain dengan orang yang berghibah namun dia takut sekali. Ya, orang yang takut seperti itu, ini orang-orang yang akan cepat dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang-orang yang melakukan dosa dan dia merasa tenang, tidak ada rasa takut-takutnya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa perbedaan antara orang munafik dan orang yang beriman? Orang beriman apabila dia melakukan dosa, sekecil apapun dosa itu, seolah-olah ada gunung di atas kepalanya yang sebentar lagi akan jatuh kepadanya, menindihnya. Tapi orang yang munafik, sebesar apapun dosanya, dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dikibas lalu terbang dia. Ya, jadi maksudnya orang munafik itu dia mengentengkan dosa-dosa. Dia melakukan dosa sebesar apapun dosa itu, dia melakukannya dengan tenang-tenang saja. Ya, apakah sama orang yang melakukan dosa dan dia merasa takut dan orang yang melakukan dosa dalam keadaan tenang-tenang? Tidak sama itu ibu-ibu. Ya, orang yang melakukan dosa dan dalam keadaan takut, ini orang yang segera diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu ingat nanti pada hari kiamat ada orang-orang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kamu akui dosa ini, ya Allah saya akui dosa ini. Dosa ini kamu akui, ya Allah saya akui. Dosa ini kamu akui, ya Allah saya akui dosa-dosa ini. Sehingga dia merasa bahwa saya akan ke neraka sekarang. Pasti saya akan digiring ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengakui semua dosa-dosanya. Di saat dia merasa bahwa dia pasti akan masuk ke neraka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Ya, di dunia aku tutup-tutupi dosa-dosamu dan hari ini aku akan mengampuni semua dosa-dosamu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa itu tidak boleh kita ceritakan kepada siapapun juga. Ya, apalagi banyak ibu-ibu atau ibu-ibu suka curhat di media sosial. Bahkan yang lebih jelek lagi, kekurangan-kekurangan suaminya diceritakan kepada orang di media sosial. Ini bagaimana besar dosanya nih ibu-ibu? Kalau menghibah orang biasa saja itu sudah dosa besar. Lalu bagaimana menghibah seseorang yang telah melindunginya di dalam rumah, memberikannya baju, memberinya makanan, memberinya minuman, memberinya ketenangan, keamanan. Ya, kalau orang yang begitu besar jasanya dia ghibah, jelas ini dosanya lebih besar lagi ibu-ibu. Ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang 99 catatan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini karena dia dikalahkan oleh syaitan, dia tetap berjuang untuk tidak berdosa, namun kalah oleh syaitan, kalah oleh hawa nafsunya, tetap dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian amma idza kana yaquluha bilisanihi. Perhatikan sekarang ibu-ibu. Tadi kita katakan
yang diharamkan masuk neraka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang bagaimana ibu-ibu? Ya, yang jujur dari dalam hatinya. Yang jujur itu yang bagaimana ibu-ibu? Yang mengucapkan dengan lidahnya, terus diyakini oleh hatinya, dilaksanakan oleh anggota badannya. Perhatikan sekarang. Amma idza kana yaquluha bilisanihi. Adapun jika dia mengucapkan dengan lidahnya saja, tidak diyakini oleh hatinya, tidak dibenarkan oleh anggota tubuhnya, wala ya'taqidu madlulaha biqalbi, fahadha munafiq. Orang yang seperti ini adalah dia orang munafik. Ya. Jadi pernah kita menjelaskan tentang orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keimanannya atau keislamannya. Kekufurannya disembunyikan, keimanannya ditampakkan. Jadi seolah-olah dia orang beriman, padahal sesungguhnya dia adalah orang apa? Orang kafir. Ya, Islamnya ditampakkan, kekafirannya disembunyikan. Ya, sehingga mereka sholat bersama Rasulullah, mereka puasa, mereka bersedekah, mereka berhaji, bahkan mereka pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semuanya adalah untuk menyelamatkan badannya, untuk menyelamatkan fisiknya. Padahal mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, faham ibu-ibu? Jelas apa belum jelas ibu-ibu? Jadi orang munafik itu adalah orang yang bagaimana? Yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya. Ini orang munafik yang disebut dengan nifaq aqadi, nifaq keyakinan. Ya, orang yang seperti ini kafir dia. Yang kedua, ada nifaq kemunafikan yang namanya nifaq amali, nifaq perbuatan. Ya, nifaq amali. Yang kedua ini namanya nifaq amali atau nifaq perbuatan. Nifaq amali ini dia tidak keluar dari Islam. Ya, nifaq amali ini yang bagaimana ibu-ibu? Nifaq amali ini adalah orang-orang yang ada pada dirinya sifat-sifat orang munafik. Ada pada dirinya sifat-sifat orang munafik. Seperti apa itu ibu? Apabila dia berjanji, dia tidak menepati janji. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Apabila dia bertengkar, dia tidak mau baikan. Ya, ini adalah di antara sifat-sifat orang yang apa? Sifat orang munafik. Nah, orang yang munafik seperti ini dia tidak keluar dari Islam. Namun dia berada dalam bahaya karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Jelas sekarang ibu-ibu. Jadi munafik itu ada dua. Ada satu yang mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Ini keluar dari Islam. Yang kedua, dia tidak keluar dari Islam, yaitu orang-orang yang ada pada dirinya sifat-sifat orang munafik. Ya. Baik. Kembali lagi ibu-ibu. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak diyakini oleh hatinya, tidak dibenarkan oleh anggota tubuhnya, maka orang yang seperti ini adalah orang-orang munafik. Na'udzubillah. Dan orang munafik itu di mana tempatnya ibu-ibu? Di neraka yang paling bawah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar."
Sesungguhnya orang munafik itu di neraka paling bawah tempatnya. Lebih nerakanya di bawah orang kafir lagi. Kenapa kira-kira ibu-ibu? Karena orang kafir kita lihat ya, kita tahu si fulan ini kafir, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Hindu, ini Buddha. Tahu kita dia kafir. Tapi orang munafik kita tidak tahu kalau dia kafir. Dia hidup bersama kita, dia sholat bersama kita, dia haji bersama kita, dia bersedekah bersama kita, namun dia kafir. Ya. Jadi walihada qala subhanahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ayat di dalam surat Al-Munafiqun, ayat yang pertama. Di dalam surat Al-Munafiqun, apa firman Allah? Idza ja'akal munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu ya Muhammad. Ya. Apa kata mereka? Kalau mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah. Wahai Muhammad, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maksudnya ini apa? Maksudnya dia akan beriman kepada Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau ini adalah utusan Allah. Artinya kami beriman kepadamu. Lalu Allah menjelaskan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau adalah utusannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kesaksian-kesaksian yang hanya di mulut saja. Mereka ini kan orang munafik. Tadi kita katakan orang munafik itu yang bagaimana ibu-ibu? Orang munafik itu orang yang bagaimana? Yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya, sehingga mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, kami beriman kepadamu. Ya, ini di mulutnya, tapi di hatinya lain. Ya, makanya Allah kemudian mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui bahwa engkau adalah utusannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kesaksian-kesaksian yang seperti ini. Kesaksian yang hanya di lidah saja. Makanya setelah itu Allah mengatakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya Allah bersaksi bahwa orang munafik itu, mereka itu kadzibun, pembohong. Meskipun mereka mengatakan kami beriman kepadamu ya Muhammad, namun Allah bersaksi bahwa mereka itu adalah bohong. Jadi mereka mengucapkan Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, itu hanya di lidah saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, ini adalah orang-orang munafik. Kira-kira ibu-ibu banyak enggak orang yang seperti ini ibu-ibu? Banyak sekali. Ya, yang tidak sholat ini, padahal dia mendengar azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ya, yang tidak sholat ini rata-rata mereka semua mengucapkan la ilaha illallah. Ya, yang di pasar ketika mendengarkan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ya, namun mereka tetap aja jualan sampai asar, sampai maghrib. Ya, mereka tidak melaksanakan sholat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, iya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, namun ucapan mereka hanya sekedar di lidahnya saja. Nah, sekarang ibu-ibu perbandingkan, mana lebih bagus, munafik di zaman Rasulullah SAW atau munafik di zaman sekarang ibu-ibu? Mana lebih bagus? Kenapa?
Hah? Mana lebih bagus? Munafik yang mendengarkan adzan kemudian dia tidak sholat, atau munafik di zaman dulu itu, di zaman Rasulullah, mana lebih bagus ibu-ibu? Yang mana makanya? Munafik yang sekarang atau yang dulu lebih bagus? Yang dulu. Kenapa? Ya, yang dulu karena yang dulu itu masih dia sholat, walaupun dua-duanya kafir. Ya, namun karena yang meninggalkan sholat itu kafir dia ibu-ibu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Pemisah, pembeda antara kami dan mereka dan orang-orang kafir itu. Apa pembeda seorang muslim dan orang kafir? As-shalah, salat ini. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, maka sesungguhnya dia telah kafir. Jadi orang-orang munafik di zaman Rasulullah masih dia pergi salat, masih dia puasa, masih dia bersedekah, pergi berhaji, bahkan pergi berjihad, pergi perang. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Di zaman sekarang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi hanya di lidah saja. Salat tidak, puasa tidak, bersedekah tidak, haji tidak, baca Quran tidak, zikir tidak, semua tidak. Ya, kira-kira kalau orang yang seperti ini meninggal dunia ibu-ibu, lalu kita undangkan 10 Sumbawa orang menyolatinya, ada gunanya itu ibu-ibu? Tidak ada gunanya. Ya, la ilaha illallah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiqun." Wahai Muhammad, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maksudnya adalah kami beriman kepadamu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Padahal Allah tahu bahwa engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang munafik itu mereka pembohong. Kenapa? Karena ucapan mereka, kesaksian mereka hanya di mulut saja, tidak masuk, tidak diyakini oleh hatinya, juga tidak dibenarkan oleh anggota badannya. Ya, maka betapa banyaknya orang-orang munafik di zaman sekarang yang tidak sholat. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat ini ibadah yang paling penting. Ya, perhatikan sholat anak-anak kita. Sholat ini adalah benteng dari maksiat-maksiat dan fitnah-fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dia bangun di tengah malam dalam keadaan terkejut. Ya, di tengah malam dia bangun dalam keadaan terkejut dan mengatakan, Subhanallah, ma anzalallahu minan ni'am wa ma anzalallahu minal fitan, ma anzalallahu minal khazain wa ma anzalallahu minal fitan. Betapa banyaknya yang Allah turunkan di malam ini dari kesenangan-kesenangan. Betapa banyaknya kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan di malam ini. Dan betapa banyaknya fitnah-fitnah yang Allah turunkan di malam ini. Kata Rasulullah SAW, ketika fitnah itu banyak dan kesenangan-kesenangan itu banyak, yang pertama dicari oleh Rasulullah SAW adalah istri-istrinya. Nabi langsung mengatakan, man yuqidu sahibal hujurat, siapa yang membangunkan istri-istri saya? Dia mencari seseorang untuk membangunkan istri-istrinya. Ya, kenapa demikian ibu-ibu? Karena ketika fitnah itu melanda, yang pertama kali dan yang paling banyak digerus oleh fitnah itu adalah para wanita. Ya, kenapa demikian ibu-ibu? Karena wanita itu dia lemah akalnya, lemah agamanya, perasaannya saja yang lebih unggul. Ya,
Makanya pernah kita katakan di kajian yang sebelumnya, Dajjal apabila dia muncul, paling banyak pengikutnya siapa? Para wanita. Ya, pada saat Dajjal itu muncul, para laki-laki mengikat ibunya, mengikat istrinya, anak-anak perempuannya diikat supaya tidak mengikuti Dajjal. Ya, karena fitnah itu kalau dia muncul, yang paling banyak mengikuti fitnah ini adalah para wanita. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan masalah solat anak-anak kita. Ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memerintahkan anak-anak kita ini agar mereka solat pada usia 7 tahun. Kemudian kita boleh memukulnya pada usia berapa tahun? 10 tahun. Kenapa demikian? Karena solat adalah benteng yang kokoh dari fitnah-fitnah dan maksiat. Orang yang tidak solat dia kafir. Orang yang tidak solat nikahnya itu difasakh. Tidak boleh seorang wanita yang muslimah yang taat kepada Allah tinggal satu atap bersama laki-laki yang tidak solat. Ya, laki-laki kalau dia tidak solat atau seseorang yang tidak solat, bagaimanapun kita doakan dia, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memutus hubungannya dengan Allah. Na'udzubillah. Baik. Kembali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ay kadhibuna fi annama qaluhu bi alsinatihim la ya'taqidunahu fi qulubihim. Jadi orang-orang munafik mereka adalah pembohong karena mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu hanya di lidah mereka saja. Ya, tidak diyakini oleh hatinya, tidak dibenarkan oleh anggota badannya. Faman yaquluha bilisanihi qawlan mujarradan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah di lisannya saja, tidak disertai dengan keyakinan dari dalam hatinya, juga tidak diamalkan oleh anggota badannya, fahuwa kadzibun, dia itu adalah pembohong. Ya, la tuqbal minhu hadhil kalimah, Allah tidak menerima ucapannya ini. Jelas ini ibu. Yang syarat yang keempat ini yaitu mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hati dan dibenarkan oleh anggota badannya. Syarat yang kelima, al-mahabbatu al-munafiyah lil bughd wal kurh. Cinta yang tidak disertai dengan kebencian. Cinta yang tidak disertai dengan kebencian. Apa maksudnya ini bibi rahmati Allah? Maksudnya adalah ayyuhibba qailaha, an yuhibba qailuha Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu-ibu ditanya, ibu-ibu cinta kepada Allah dan Rasulnya apa enggak ibu-ibu? Pasti semua akan mengatakan ya, kami cinta. Ya, tapi ibu-ibu sering enggak telat sholat duhur, telat sholat asar, telat sholat maghrib, telat sholat isya? Sering enggak ibu-ibu? Cinta apa namanya ini ibu-ibu? Ya, cinta apa namanya ini? Jadi kalau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Tadi kita mengatakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa ibu-ibu? Salat. Saking cintanya Allah kepada salat ini, sampai sehari diwajibkan kita melaksanakan salat berapa kali ibu-ibu? 5 kali. Ada enggak kewajiban yang diwajibkan kita mengerjakannya 5 kali sehari
Selain sholat nggak ada. Puasa sekali setahun. Demikian juga zakat. Ya, demikian juga haji. Hanya sholat yang 5 kali sehari kita diwajibkan untuk mengerjakannya. Kenapa? Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada sholat ini. Kemudian karena sholat ini adalah pelindung bagi seorang muslim dan muslimah, dia butuh perlindungan itu setiap hari. Bayangkan ibu-ibu, syaitan itu berjanji di hadapan Allah, saya akan menggoda anak Adam dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dari mana dia akan kabur? Dia lari ke depan, ada syaitan. Ke belakang, ada syaitan. Ke kiri, ke kanan, ada syaitan. Atas bawahnya ada hawa nafsunya. Kemana dia akan lari? Kemana dia akan sembunyi? Ya, tidak ada tempat dia berlari, sembunyi, tidak ada. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diberikan dia perlindungan-perlindungan. Salah satu cara untuk melindungi diri dari syaitan dan hawa nafsu ini adalah apa? Salat. Ya, dan mungkin salat kita ini banyak kurang-kurangnya, banyak bolong-bolongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, begitu kita selesai salat disyariatkan kita untuk apa ibu-ibu? Berzikir, istighfar, kemudian bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kemudian tidak cukup hanya sekedar berzikir, juga disunahkan dia untuk apa? Qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah ini ibarat pemanasan. Kalau orang mau olahraga kan harus pemanasan dulu supaya dia khusyuk di dalam sholatnya, supaya dia tenang di dalam sholatnya. Pas ketika dia akan melaksanakan sholat, ada qabliyah dulu, 2 rakaat qabliyahnya atau 4 rakaat qabliyahnya, supaya begitu dia melaksanakan yang wajib ini dia dalam keadaan tenang, tidak ada yang tidak ada yang menggodanya, tidak ada yang mengganggunya. Jika ternyata ada yang mengganggunya, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya untuk berzikir, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat yang wajib. Bukan hanya zikir, juga di sana ada salat yang apa? Yang ba'diyah. Ya. Jadi demikian cintanya Allah kepada salat itu, agar kita terjaga, terlindung dari syaitan dan hawa nafsu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, syarat yang kelima ini cinta yang tidak disertai dengan kebencian. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa banyaknya orang-orang yang melecehkan, mengolok-olok Al-Quran, kemudian mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau anaknya ibu dijewer telinganya sama tetangga, bagaimana perasaan ibu? Ibu akan marah, ibu akan membela anaknya. Nah, sekarang Al-Quran diolok, diejek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek, diolok. Maka kewajiban ibu apa? Apa kewajiban ibu sekarang? Loh, kok diam ibu-ibu? Apa kewajiban ibu sekarang kalau ibu tahu bahwa banyak orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Islam, kemudian mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kewajiban ibu sekarang? Masa ibu tidak marah? Marah? Hanya sekedar marah-marah saja? Ya, marah dan bela agama, bela agama Allah, bela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ibu akan membela sementara ibu sendiri belum belajar Islam itu? Ya. Maka langkah yang pertama untuk bisa membela agama Islam ini, membela Al-Quran, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari dulu ibu-ibu.
supaya kita tahu apa yang kita akan bela dan bagaimana cara kita membela. Jelas ibu-ibu? Baik. Jadi wadinal Islam, juga dia mencintai agama Islam. Ya. Apa buktinya kita mencintai agama Islam? Buktinya adalah kita melaksanakan rukun-rukun Islam. Perhatikan sekarang. Wal muslimin, juga mencintai kaum muslimin. Ya, mencintai kaum muslimin. Kalau dia suka menghibah kaum muslimin, berarti dia tidak mencintai kaum muslimin. Kalau dia menyakiti perasaan kaum muslimin, berarti dia tidak mencintai kaum muslimin. Kalau dia cinta kepada kaum muslimin, maka dia akan selamatkan mereka dari lidahnya, dari tangannya, dari gangguan-gangguannya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam, ya, orang muslim yang sejati itu adalah yang selamatkan orang Islam yang lainnya dari gangguan lidahnya dan tangannya. Ya, orang lain selamat dari tangan kita, tidak pernah kita memukulnya, kita tidak pernah mencurinya, tapi tidak ada orang yang selamat dari lidah kita ini, ibu. Ya, la ilaha illallah. Jadi paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah al-famu wal farj, lisan dan kemaluan. Ini paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Jadi kata Nabi, barang siapa yang bisa menjaga benda yang ada di antara dua rahangnya dan benda yang berada di antara dua pahanya, aku jamin dia akan masuk surga. Dijamin dia apabila dia bisa menjaga lidahnya dan bisa menjaga kemaluannya. Jadi mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai agama Islam, mencintai kaum muslimin, al-qa'imina bi awamirillah, al-waqifina 'inda hududihi. Nah, orang Islam, apakah semua orang Islam kita cintai, ibu? Ya, yang kita cintai itu adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah. Jangan mencintai orang Islam yang tidak taat kepada Allah. Yang tidak taat kepada Allah itu dia dibenci oleh Allah atau dicintai oleh Allah? Nah, ibu-ibu, yang tidak taat kepada Allah, orang muslim dia fasik, dia pencuri, dia suka menipu, dia suka berzina, dia minum khamr. Ya, muslim yang seperti ini dicintaikah dia oleh Allah? Tidak. Maka orang yang kita cintai adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang tidak dicintai oleh Allah, maka kita tidak boleh mencintainya, tapi wajib kita menasihatinya. Ya. Kemudian wa an yubghidha man khalafa la ilaha illallah wa ata bima yunaqidha min syirkin aw kufrin. Di samping kita mencintai, juga kita membenci orang-orang yang merusak la ilaha illallahnya. Ya, di kajian-kajian sebelumnya kita mengatakan bahwa la ilaha illallah ini dia bisa batal. Apa yang membatalkan la ilaha illallah, ibu-ibu? Lupa lagi, ibu-ibu? Apa yang membatalkan la ilaha illallah? Apa? Melakukan apa? Kesyirikan, melakukan kekufuran. Ya, di kajian yang sebelumnya kita mengatakan kesyirikan itu adalah yaitu mengadakan sekutu atau tandingan bagi Allah. Itu arti kesyirikan. Apa contohnya, ibu-ibu? Contohnya adalah ketika seorang ibu anaknya sakit, belum sehat di puskesmas, belum sehat di rumah sakit umum, belum sehat juga di dokter spesialis, dibawalah dia ke kuburan. Sudah pasti kalau anak sakit dibawa ke kuburan, yang diharapkan adalah apa? Kesembuhan.
sementara kesembuhan itu hanya ada di tangan siapa ibu-ibu? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya meminta kesembuhan dari selain Allah, maka kita telah mengadakan tandingan bagi Allah. Selain Allah itu kita jadikan dia setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik. Ya, begitu juga kalau orang di Lombok biasanya mereka kalau mau pergi ke kebun, pergi ke sawah, sawahnya jauh, kebunnya jauh, dia bawa apa? Ajimat, keris dan yang lain-lainnya, batu atau yang lain-lainnya. Kira-kira apa tujuannya itu? Mendapatkan perlindungan, keselamatan. Sementara yang bisa melindungi dan menyelamatkan manusia hanyalah siapa? Allah. Apabila ia meminta keselamatan, perlindungan kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah mengangkat selain Allah setara dengan Allah. Ini adalah syirik. Ya, banyak juga orang-orang di Lombok kalau mereka mau pergi berhaji, mereka datang dulu ke kuburan ibunya, ke kuburan bapaknya atau nenek moyangnya. Lalu dia mengatakan, "Nek atau kakek, ya 3 hari lagi kami akan berangkat, tolong jaga kami nanti di sana." Enggak tahu di sini ada apa? Ada apa enggak seperti itu? Di sini juga ada seperti itu? Ya. Jadi bagaimana dia akan dijaga oleh neneknya atau kakeknya sementara kakeknya, neneknya saja tidak bisa menjaga dirinya? Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Jadi la ilaha illallah ini dia bisa batal. Apa yang membatalkannya? Kesyirikan atau kekufuran. Jelas ini ibu. Kemudian wa mimma yadullu ala ishtiratil mahabbah, dan bukti bahwa cinta ini, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Islam, ini syarat mutlak di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah, yang artinya adalah wa minan nas, ada segolongan manusia, may yattakhidhu min dunillah andada, ada segolongan manusia-manusia yang mengadakan sekutu atau tandingan bagi Allah. Baru kita contohkan orang-orang yang mengadakan tandingan bagi Allah, ya, seperti orang yang minta kesembuhan, orang yang minta keselamatan. Ya, ini dia sesungguhnya telah mengadakan tandingan bagi Allah. Nah, Allah berfirman, wa minan nas, ada segolongan manusia yang mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, apa contohnya bagaimana mereka mencintai tandingan ini, Ibu? Bagaimana mereka mencintai sekutu-sekutu bagi Allah? Yang dimaksud dengan tandingan di sini adalah patung-patung itu, Ibu. Ya. Jadi mereka misalnya kalau sakit mereka mengatakan, saya bernazar, kalau saya sembuh saya akan menyembelih seekor kambing di patung ini atau karena patung ini. Ya, ini karena cintanya kepada patung-patung itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yuhibbunahum ka hubbillah.
Mereka mencintai patung-patung ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka dahulu setiap pagi begitu bangun pagi-pagi, yang pertama kali mereka lakukan, mereka menghadap ke patung itu, kemudian mereka mengatakan im sabahan, ucapan selamat pagi kepada patung. Begitu juga kalau mereka akan tidur, ya, kalau mereka musafir, mereka membeli minyak wangi yang mahal-mahal, kemudian dilumuri patung-patung itu. Itu saking cintanya kepada patung-patung. Begitu juga banyak di antara kaum muslimin di Indonesia, apabila datang dari umroh atau datang dari haji, tidak lama kemudian datang ke kuburan. Sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datang ke kuburan, kemudian menyembelih ayam atau membagikan nasi-nasi kotak, nasi-nasi bungkus. Ini sebagai syukurnya kepada Allah. Coba lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang menyelamatkannya dari sejak dia berangkat sampai dia pulang adalah Allah, namun berterima kasihnya kepada kuburan itu. Na'udzubillah. Ini adalah syirik akbar, syirik yang besar. Ya. Bagaimana hajinya akan diterima atau umrahnya akan diterima? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuhibbunahum ka hubbillah." Mereka mencintai tandingan-tandingan itu, sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Perhatikan sekarang, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah, lebih besar daripada cintanya orang kafir, orang musyrik kepada patung-patung mereka. Cinta orang beriman itu lebih besar. Ya, orang yang beriman dia sanggup mengorbankan jiwa raganya demi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka tidak sanggup untuk mengorbankan jiwa raga mereka untuk patung-patung ini. Hanya mengorbankan kambing, seekor kambing atau yang lain-lainnya. Jadi, cinta orang beriman kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang kafir terhadap patung-patung mereka. Jelas ibu-ibu? Kemudian, li'anna mahabbatal mu'minina lillahi mahabbatun khalisah. Karena cintanya orang yang beriman kepada Allah ini cinta yang murni. Ya, cinta yang murni, tidak mengharapkan apa-apa. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang kita lakukan ini dasarnya itu ada 3. Dasar ibadah kita ini semuanya didasari oleh 3 perkara. Yang pertama adalah al-khauf, takut. Kedua, raja, berharap. Yang ketiga adalah al-mahabbah, cinta. Semua ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, haji, ya, itu didasari dengan 3 perkara. Yang pertama, takut. Takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Berharap. Kedua, berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya, mengampuni dosa-dosa kita, berharap Allah meridhai kita. Kemudian yang ketiga adalah apa? Cinta. Ya, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu kalau sayang kepada suaminya, pasti menu suami yang dia cintai, yang dia suka itu ibu bikinkan dia. Ya, tidak mungkin ibu sayang kepada suami lalu ibu bikinkan dia makanan yang dia tidak sukai. Nah, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Kita diperintah untuk salat, kita kerjakan. Kita diperintah untuk puasa, kita puasa. Ya, bersedekah, kita bersedekah. Haji, berhaji, baca Quran, baca Quran. Berzikir, kita berzikir. Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mahabbatu siwa wa amma mahabbatul musyrikin lillah fa mahabbatun suwiya fiha ghairullahi billah
ولهذا يقولون يوم القيامة إذا أدخلوا النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Cintanya orang yang beriman dia murni, cintanya orang kafir ini dia bercampur. Jadi dia cinta kepada Allah juga dia cinta kepada patung-patungnya ini. Makanya ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, demi Allah di dunia dulu kami berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idz nusawwikum birabbil alamin, karena kami samakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan. Mereka cinta kepada patung, juga mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Sudah lebih 1 jam. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu-ibu jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Nggih. Itu bagi laki-laki, Bu. Bagi laki-laki tidak boleh dia lipat bajunya ketika dia sholat. Juga kalau rambutnya gondrong itu jangan diikat supaya nyentuh tanah. Maksudnya nyentuh tempat sujudnya. Jadi bukan hanya anggota yang 7 yang sujud. Anggota yang 7 itu yang mana, Ibu? Tangan, terus kening dan apa? Kening dan hidung. Ini dihitung jadi 1. Ini ya, ini kening, kemudian hidung, ini jadi hidung sama kening ini 1. Ini jadinya 3. Kemudian kedua lutut, kemudian kaki. Ya, kaki itu harus ditekuk ibu-ibu, jadi supaya dia ke arah kiblat kakinya. Ya, nah jadi laki-laki yang punya rambut yang panjang disunahkan atau tidak boleh diikat supaya dia menyentuh tanah, jadi seolah-olah dia ikut juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu laki-laki. Juga laki-laki tidak boleh dia sholat dia melipat bajunya. Kalau laki-laki itu, ya, kalau perempuan tidak masuk dalam hadis itu. Wallahu alam. Perempuan semakin dia tertutup, terlipat, semakin dia bagus. Wallahu alam. Ada lagi yang lainnya, Ibu? Ya. Jadi kalau orang musafir itu dia diberi keringanan. Pertama, mengqasar salatnya. Mengqasar artinya yang 4 menjadi 2. Kedua, diberi keringanan qabliyah, ba'diyah itu boleh dia tidak kerjakan. Kecuali yang harus dikerjakan qabliyah subuh. Walaupun dia musafir, tetap disunnahkan dia mengerjakan qabliyah subuh. Walaupun dia musafir, walaupun dia di tengah perjalanan, tetap dia disunnahkan mengerjakan qabliyah subuh. Karena Nabi mengatakan 2 rakaat qabliyah subuh ini lebih bagus daripada dunia dan isinya. Apa isinya dunia itu, Ibu? Mall isinya, pantai, mobil, semua isinya itu. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau setahun berarti berapa kali Ibu melakukan qabliyah subuh itu, Ibu? Berapa kali? Kalau 10 tahun berapa kali Ibu sudah melakukan qabliyah subuh? Berarti berapa dunia dapatnya, Ibu itu? Jadi yang kedua, yang ketiga adalah witir. Tetap dikerjakan witir. Qabliyah subuh dan witir ini walaupun dia musafir tetap dikerjakan.
Ya, jadi kalau ibu akan berangkat setelah zuhur, maka jamak dulu di tempat. Misalnya orang Sumbawa mau pergi ke Mataram, kapan dia berangkat? Dia berangkat misalnya setelah sholat zuhur, maka dia jamak dulu dari sini. Dia sholat zuhur 4 rakaat, setelah sholat zuhur dia sholat asar, dijamak antara zuhur dan asar, tidak diqasar. Kenapa tidak diqasar? Karena dia belum musafir. Dia belum musafir. Qasar itu sholatnya orang musafir. Kalau jamak itu apabila ada keperluan. Kalau ada keperluan boleh dia menjamak meskipun dia tidak musafir. Misalnya sekarang ini waktu sholat zuhur, tiba-tiba turun hujan, orang yang di masjid boleh dia menjamak antara zuhur dan asar karena ada keperluan. Ya, tapi tidak boleh dia mengqasar karena qasar itu sholatnya orang apa? Orang musafir. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain ibu-ibu? Ya. Iya, ikuti imam. Imam tahiyat yang pertama, ya ikuti imam. Ibu datang pas orang lagi duduk tahiyat, ya ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diadakan supaya dia diikuti. Tapi itu bukan tahiyat pertama bagi ibu, itu rakaat yang pertama bagi ibu. Tahiyat pertama bagi ibu nanti setelah dia apa? Tahiyat yang kedua di imam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain ibu? Kalau apa? Berebut apa? Nggak ada manfaatnya apa-apa bu. Di zaman Rasulullah nggak seperti itu kiswahnya. Ya, banyak orang ibu-ibu yang atau jemaah haji atau jemaah umrah dan berapa kali ketahuan mereka ketika tawaf bawa gunting kemudian digunting kiswatul Ka'bah. Kan kiswah Ka'bah itu kan benang itu. Benang biasa, benang yang dibeli di jalan-jalanan ini kemudian disulam dan dirajut sehingga terjadi seperti itu. Sama dengan baju-baju kita ini, nggak ada bedanya. Ya, Ka'bah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi kita. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia berdiri di Hajar Aswad itu dia mengatakan, saya tahu kamu ini adalah batu. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Tapi aku menciummu karena aku melihat Rasulullah menciummu. Hanya itu saja. Dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, makanya besok-besok kalau ada di antara ibu-ibu yang pergi umrah, jangan gunting kiswatul Ka'bah itu, ditangkap nanti ibu-ibu. Dan itu kiswatul Ka'bah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat karena itu benang biasa. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain ya ibu? Kalau ibu belum masuk antri apa? Ya, kalau antrian seperti itu nanti sholat zuhurnya di Lombok. Enggak apa-apa, jamak takhir, ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Ya, kalau ibu melaksanakan dohor asar pada waktu asar, ini namanya jamak takdim. Kalau ibu melaksanakan dohor asar di waktu asar, ini namanya jamak takhir. Ya, kalau ibu desak-desakan seperti itu, apalagi kalau kita sholat di kapal kita miring, apalagi kalau ada ombaknya, lebih baik ibu sholat apabila sampai di Lombok nanti. Sholat begitu turun di pelabuhan Lombok, langsung sholat dohor kemudian asar. Nah, kalau di sana ibu sudah musafir, dikerjakan dua-dua. Kalau di sini ibu mengerjakan 4-4. Ya, wallahu alam. Tapi kalau di sini ibu kerjakan qabliyah ba'diyah karena ibu belum musafir.
Kalau di sana sudah tidak perlu lagi qabliyah ba'diyah karena ibu sudah musafir di sana. Wallahu a'lam. Ambil kemudian bakar. Ya boleh, seperti dilakukan oleh Uthman bin Affan. Sekarang kalau ibu tidak lakukan demikian, terbang dia ke sana kemari diinjak sama orang, itu lebih besar mudaratnya. Kumpulkan dia semuanya, kemudian bakar dia. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kececeran sana sini, kumpulkan semua kemudian bakar dia. Daripada diinjak sama anak-anak, diinjak sama masuk di tong sampah, di tempat-tempat yang kotor, lebih baik dikumpulkan semuanya kemudian dibakar. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain ya Ibu? Habis. Kalau gitu kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.